ini pura-pura dikirim sama Tuhan untuk raja supaya dia bisa kaya raya. Jadi awalnya ada dua kucing pencuri yang suka nyuriin susu di istana. Tiba-tiba kucing ini pingin banget punya cita-cita jadi kaya raya. Tiba-tiba si kucing nakal ini ngedegar kalau misalkan raja itu pingin adopsi kucing. Akhirnya si kucing ini langsung mendekat ke raja, pura-pura kalau ini adalah pemberian Tuhan untuk raja. Hal itu membuat teman kucingnya kecewa dan iri banget sama dia. Tapi tiba-tiba si kucing abu baik banget mau memberikan tahtanya untuk si kucing coklat ini. Tapi ternyata yang dia nggak tahu dia itu dijebak. Si raja baru aja meninggal dan raja itu suka banget sama kucingnya. Dia mau membawa kucingnya juga masuk ke dalam peti. Akhirnya si kucing coklat dikubur sama rajanya padahal dia belum merasakan kaya raya. Cowok ini percaya banget setiap kamu lompat 2 kali nantinya kamu bisa terbang. Tapi temennya yang baju putih itu benar-benar ngiri banget dan merasa kalau dia itu bisa lebih jago. Akhirnya dia minta temennya untuk minggir dan dia coba lompat 2 kali. Tapi tiba-tiba saat dia lompat, lompatnya malah keterusan. Gak hanya bikin dia terbang sedetik tapi bikin dia terbang terus sampai ke awan. Ternyata dia itu masuk ke dalam permainan yang mana kalau dia nggak bisa berhenti nantinya dia akan mereset hidupnya dia lagi dari awal. Dan akhirnya cowok ini kembali ke dalam kandungan ibunya lagi untuk mereset semua hidupnya. Jadinya dia nyesel banget deh udah loncat-loncatan kayak gitu. Bocil kaya ini ngerengek, bilang ke ibunya dia itu pingin jadi Elsa. Dia pingin dibeliin baju yang persis banget sama Elsa. Nah karena ibu ya kaya langsung dong dibeliin. Nah tapi anak ART-nya ini sedih banget karena dia nggak bisa beli baju yang sama anak kaya ini. Sampai pas baju itu datang, tiba-tiba ART-nya senang-senang aja ngeliat anak majikannya cantik. Tapi ternyata majikannya lebih baik lagi. Majikannya juga membelikan anak ART ini kembaran seperti anaknya. Cowok ini marah ke Tuhan karena dia mau mati tapi nggak dikasih mati-mati. Setiap hari dia udah usaha untuk menghabisi hidupnya sendiri, tapi tetap aja gagal dan dia selalu selamat. Mau minum apapun dicampur racun sekalipun, dia tetap selamat. Sampai akhirnya di sini dia udah pasrah banget, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada gedung terbakar dan ada orang yang minta tolong. Akhirnya dia mencoba untuk nolongin orang tersebut dan akhirnya dia menyelamatkan 1 nyawa. Di situ dia sadar kalau hidup itu berarti banget dan dia nggak jadi untuk menghabisi hidupnya. Tapi tiba-tiba dia langsung ketabrak mobil dari belakang yang membuat dia beneran akhirnya dipanggil sama Tuhan. Karena kesetrum sama listrik, bocil pendek ini setiap hari tubuhnya membesar dan tambah besar bahkan dia jadi raksasa. Jadi awalnya bocil ini sering banget dikatain karena tubuhnya yang pendek. Tapi suatu hari dia lagi nontonin astronot favorit dia yang mau meluncur ke angkasa. Tiba-tiba dia malah kesetrum dong. Setelah itu, besok-besok tubuhnya itu langsung membesar. Di sini awalnya dia seneng banget karena dia nggak usah insecure lagi. Tubuhnya dia jadi tinggi kan. Sampai akhirnya semua orang mengejar dia karena dianggap dia itu berbahaya bagi umat manusia. Tapi ternyata yang orang-orang gak sadar kalau dunia itu dan seisinya mengecil karena setruman roket tersebut. Tapi cuman manusia ini yang tidak mengecil sama sekali. Dan akhirnya dia ditolong sama astronot untuk pergi dari bumi tersebut karena bumi semakin mengecil dan bentar lagi kiamat. Tenggelam dan terjebak di laut selama 36 jam karena ulah temennya ini benar-benar serem banget. Jadi dia bernama Molly dan temennya bernama Julie yang baru aja ketemu cowok nih di Instagram. Akhirnya Julie itu minta Molly untuk nemenin dia ngedate untuk pertama kali. Nah ngedate-nya itu adalah di kapal pribadi cowoknya karena cowoknya tuh orang kaya banget guys. Nah beberapa lama saat dia tidur tiba-tiba dia kebangun soalnya kapalnya tuh goyang-goyang banget. Dan dia nyari Julie tuh Julie gak ada sama sekali. Akhirnya dia berpikir untuk langsung masuk ke kamar mandi dan mengunci dirinya di sana. Dan akhirnya untungnya ada penyelam yang menyelamatkan dia hingga dia tuh selamat. Tapi ternyata temennya tuh ngurusin cowoknya yang sakit. Tapi saat badai dia menuju ke atas kapal dan dia berdua jatuh. Mereka sempat terombang-ambing di laut dan terdampar di pantai. Tapi untungnya mereka semua gak kenapa-napa dan selamat. Kelinci ini dipaksa untuk fotoin binatang-binatang buas supaya dia bisa jadi seleb. Jadi awalnya ada seekor kelinci yang mau dimakan sama serigala, tapi dia minta mohon supaya dia gak dimakan. Akhirnya serigala bilang, kamu harus fotoin foto aku yang bagus. Ternyata pas fotonya bagus, si kelinci gak boleh pergi dong. Kelincinya malah dikenalin sama binatang buas lainnya, yaitu macan. Dimana si kelinci harus foto macan tersebut dengan bagus banget. Dan akhirnya macannya itu benar-benar suka. Si kelinci ternyata jago banget foto-foto kayak gitu. Tapi hidup dia jadi gak tenang karena dia selalu disamperin hewan-hewan buas untuk dimintain foto doang. Setiap hari pentol ini gak bisa berhenti bekerja supaya dia bisa ranking 1 dan naik jabatan. Jadi di kantor ini semua itu saling bersaing satu sama lain supaya makin ranking dan bisa naik ke jabatan yang paling atas.
Dan dengan segala usahanya dia, si penol akhirnya berhasil menaiki ranking 1. Dia pun seneng banget ditarik untuk mencapai ke lantai atas. Dan di lantai atas, mejanya dia langsung bagus dan juga komputernya jadi bagus. Tapi dia juga harus bekerja juga untuk mencapai lantai yang lebih atas lagi. Tapi lama-kelamaan dia mulai merasa bosen, kesenangan itu cuma datang di awal doang. Dia pun sadar dia bekerja terus tanpa menikmati hidupnya sama sekali. Cowok ini lupa kasih makan ikan dari temennya, membuat ikannya mati. Akhirnya ikannya dikasih snack ke dia dong. Jadi dia itu panik banget ketika ikannya mati. Dia bingung kasih makan apa. Akhirnya karena dia lagi makan snack kentang, si ikannya dikasih snack itu dan tiba-tiba hidup. Dia pun jadi penasaran, dia mulai taburin kentang itu ke tanaman yang udah layu. Ternyata tanamannya itu udah bisa hidup lagi. Nah pas dia lagi seneng-seneng, tiba-tiba abu dari kakek temennya itu jatuh. Terus dia coba taburin kentang ke atas abu itu. Ternyata tiba-tiba kakeknya hidup kembali. Ya membuat temen yang punya rumah juga shock banget dong ketika ngeliat kakeknya lagi. Abis kecelakaan, adik ini berubah, tangannya jadi panjang dan kakinya juga jadi panjang banget. Jadi di sini ada seorang adik yang bernama Billy, dia itu habis kecelakaan. Tapi tambah hari wujudnya Billy tambah berubah, dia tambah kurus kayak nggak dikasih makan sama kakaknya. Gak hanya itu aja, Billy itu selalu meraung-raung pingin makanan. Dan terlihat Billy itu seperti sangat tersiksa, apalagi wujudnya udah berubah menjadi monster. Dan setiap subuh si Billy itu akan berubah menjadi laba-laba kayak gini dan mencari makanan karena dia selalu lapar. Sampai tiba-tiba Billy itu mulai menelan semua manusia yang bisa dia lihat. Sampai semuanya udah terungkap dan ini parah banget, nonton fullnya di sini ya. Bocil pintar ini selalu morotin duit kakeknya setiap datang ke rumah. Jadi kakek ini kaya banget, dia selalu kasih cucunya itu uang, tapi cucunya selalu minta lebih. Pas dikasih uang, si cucu malah minta uang sekoper dan dikasih begitu aja. Nah tiba-tiba cucu yang ini gak mau uang. Dia maunya kakeknya itu tanda tangan cek yang gede banget buat dia. Nah yang berikutnya si bocil ini ngeluarin HP, ternyata bocilnya minta ditransfer uangnya super banyak. Dan yang terakhir dikira sih udah baik, tapi ternyata dia malah bawa mesin kartu kredit dong. Sehingga si kakek itu setiap cucunya datang selalu diporotin sama bocilnya, tapi kakeknya nggak masalah. Karena menurut kakeknya yang penting adalah kebahagiaan bocil, bukan uang. Boneka ini pingin operasi plastik menjadi manusia, tapi hasilnya malah kayak gini. Jadi boneka ini tinggal di dunia manusia, di mana dia jatuh cinta sama manusia. Akhirnya dia berpikir gimana caranya supaya cewek yang dia suka itu bisa suka juga sama dia. Karena setiap ceweknya diajak pergi, ceweknya tuh selalu menolak. Akhirnya keputusan dia udah bulat banget, dia langsung menuju ke dokter untuk menjadikan dirinya manusia supaya cewek yang dia suka bisa naksir juga sama dia. Sampai akhirnya ketika dia udah jadi manusia, dia datengin dong cewek yang dia suka, tapi ternyata ceweknya malah jadi gak suka sama dia. Karena ternyata sebenarnya ceweknya itu memang suka sama boneka, dan bahkan ceweknya kenalin pacarnya dia itu adalah boneka. Makanya si boneka langsung shock banget dong. Dia makin gak ada kesempatan karena udah merubah dirinya menjadi manusia. Setiap hari bocil ini kena mental karena selalu dipaksa makan sayur sama ibunya. Hingga si bocil itu setiap makan itu gak nafsu banget. Gak hanya itu aja, bocil ini gak punya kesempatan untuk nonton TV sama sekali karena disuruh les biola. Ternyata ibunya itu punya rahasia. Kalau nanti bocil ini udah tidur, ibu itu punya ruang rahasia di belakang tembok yang mana dia akan melakukan semua kegiatan yang dia larang bocilnya untuk lakukan. Kalau kalian jadi ibu-ibu bakal gini nggak? Bocil ini mencuri satu apel tapi tiba-tiba dia mau digebukin sama orang. Tapi untungnya ada penjual lain yang kasihan sama bocil itu karena terlihat bocil ini lagi kelaparan. Akhirnya dia membelikan apel dong untuk si bocil ini. Sampai 30 tahun kemudian si orang yang membayarkan apel ke bocil ini tiba-tiba ditusuk sang penjahat dan membuat dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba dokter sudah membayarkan semua biaya rumah sakit pria ini. Ternyata dokter ini adalah adik dari bocil keriting yang waktu itu dia tolong dengan membelikan apel. Tapi 10 tahun yang lalu bocil keriting ini sudah meninggal karena sakit. Dan dia nyuruh adiknya untuk membalaskan budinya terhadap orang tua ini. Jadinya sekarang dia bisa membalaskan budinya dengan membayarkan seluruh biaya rumah sakitnya.